Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Teknik Listrik yang membahas tentang semua kelistrikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang skema rangkaian panel surya. Jadi sebelum ke video silahkan di like dulu sama di subscribe dan ditekan loncengnya, oke? Oke, jadi di sini ada skema untuk panel surya. Jadi dicontohkan di sini ada panel suryanya, terus masuk ke controller, masuk ke aki, masuk ke inverter, dan ke instalasi rumah. Jadi untuk tahapannya kayak gini ya. Jadi panel surya, controller, aki, inverter, dan ke instalasi rumah. Nah, saya akan jelaskan satu-satu dulu. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Jadi panel surya ini berfungsi sebagai mengubah energi cahaya matahari ya tentunya menjadi energi listrik. Nah, terus ini adalah controller. Nah, fungsi kontrol itu buat apa? Jadi fungsinya yaitu sebagai regulator atau regulator tegangan atau arus. Ini yang dapat menjaga baterai atau aki ini dari pengisian yang berlebihan. Ngisinya dari mana? Yaitu ngisinya dari panel surya ini. Terus aki atau baterai. Fungsi dari aki ini untuk menyimpan arus atau energi listrik yang dihasilkan dari panel surya ini. Setelah ini terisi, maka tegangan atau arus dari sini dapat digunakan ke beban yang ke arah instalasi ini dengan cara dinaikkan dengan inverter ini. Oke? Nah, sekarang inverter fungsinya buat apa? Inverter di sini berfungsi sebagai mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik atau mengubah arus DC menjadi AC. Jadi inverter di sini juga untuk menaikkan tegangan dari aki sini contohnya 24 volt DC menjadi 220 volt AC. Nah, ini ke instalasi rumah. Jadi dari aki sini masuk inverter dinaikkan menjadi 220. Di sini masuknya ke beban yaitu bisa ke kulkas, TV, lampu, dispenser, komputer dan lain-lain ya. Oke. Ada di instalasi rumah. Nah, ini ada skema dasarnya. Sekarang nah, ini adalah untuk rangkaiannya. Rangkaiannya kayak gimana? Lihat, di sini ada panel surya. Di sini ada solar charger controller. Di sini ada aki. Di sini ada inverter dan di sini ada ke instalasi rumah. Nah, untuk pemasangan kabelnya kayak gimana? Lihat, untuk yang pertama kali yaitu dipasang di aki sini menuju ke solar charger controller. Nah, ketika si aki sini dipasang ke solar charger controller si kabelnya, maka di sini akan ada penunjukan si tegangan aki ini. Lihat. Di sini saya contohkan masuknya tegangan yaitu keluar 24 volt DC ya. Nah, ini langsung masuk ke sini, lihat arahnya. Selanjutnya kita pasang dari panel surya masuk ke solar charger controller. Nah, di sini ketika kita menggabungkan masuk kabelnya ke solar charger controller, maka dengan secara otomatis si panel surya ini mengisi ke aki. Di sini langsung kedap-kedip nih. Di sini bisa disetting berapa volt yang masuk ke aki sini. Dan ntar ketika mencapai volt tersebut, ini si panel surya akan tidak mengisi lagi secara otomatis ya. Kalau sudah penuh si akinya, maka si panel surya ini akan ditahan di solar charger controller ini dan berhenti berkedap-kedip. Ketika akinya habis, maka otomatis akan mengisi kembali. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kemana? Nah, selanjutnya masuk ke inverter. Dari aki masuk ke inverter. Karena akinya contohnya sudah penuh, maka dia akan masuk ke inverter dengan keluarannya 24 volt DC ini dan dinaikkan ke 220 volt AC. Jangan salah ya untuk pemasangan plus minusnya nih. Positif negatifnya jangan sampai salah, lihat. Harus diikuti dengan cara-cara di sini. Dan ada kodenya juga di dalamnya, ada minus dan plus. Minus negatif, plus adalah positif. Nah, setelah masuk ke inverter, si tegangan yang 24 volt DC ini akan dinaikkan di inverter sini. Selain dinaikkan, juga dirubah dari arus DC menjadi arus AC. Dan dinaikkan menjadi 220 volt AC. Setelah itu dari keluaran inverter masuk ke instalasi rumah. Ya,
dan setelah ini bisa dipakai ke beban, contohnya TV, kulkas, komputer, dispenser, dan lain-lain. Oke. Nah, untuk rangkaiannya hanya segini aja nih. Sangat simpel gitu. Dan hati-hati untuk pemasangan kabelnya, jangan sampai salah dari positif negatifnya. Oke, segini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan di komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.